Shalom, Tuhan Yesus sedang lihat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2026. Yang saya menerima firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ayat yang ke-24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Mu atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan sekalian, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2026 di 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Jadi kita ini sudah memiliki kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di bukit Golgota untuk kita, supaya kita diselamatkan. Ya saudara, yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi khususnya di jemaat di Makedonia, orang-orang di sana tentu makin diberkati asal sungguh-sungguh dengan surat Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Jadi itu di dalam Tuhan kita kaya pengetahuan, iman, dan perkataan, kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih terhadap kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kita kaya dalam pelayanan kasih Tuhan. Tuhan memberi kita contoh. Maka itu kita harus baca firman dalam apa yang difirmankan Tuhan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita baca di Yesaya 55 ayat 11. Maka itu kita harus bangga, bersyukur oleh Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang menopang dunia. Ya. Kemudian 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ya, jadi kita menjadi kaya karena Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Seolah-olah Tuhan Yesus itu miskin supaya kita menjadi kaya. Itu tujuannya, Bapak. Asal kita sungguh-sungguh mendengarkan suara dan taat setiap firman Tuhan. Kita sebagai manusia pasti kita lemah juga kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Setiap hari ya, itu kita lemah. Tapi kalau kita lahir baru baca Alkitab Kejadian 1 Wahyu lancar-lancar saja, itu mujizat Tuhan. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 1 Wahyu lancar-lancar saja sampai habis baca lagi ya, sampai tanggal 2028 di bulan Desember. Tentu saya siap, saya lanjutkan atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. 2 Korintus 8 ayat 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita memberi dengan terbuka untuk Tuhan. Persembahan kita di gereja tiap minggu itu beri yang terbaik. Tuhan lihat hati kita, bukan keuangan kita yang banyak itu, iman kita yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan membalas kita 7 kali lipat, bahkan 100 kali, 70 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Poinnya ialah hidup dalam firman, dan firman hidup dalam kita. Minta, Tuhan pasti memberi. 2 Korintus 8 ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, kumpul banyak juga tidak kekurangan, karena Tuhanlah yang mengatur. Kita sebagai manusia kita mengelola yang benar, ya,
minta petunjuk dari Tuhan supaya hidup berkelimpah, ya, berkat Tuhan Tuhan, berkat jasmani dan berkat Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi kita memikirkan baik kebenaran firman Tuhan. Itu kita harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak, kita juga menipu diri kita sendiri. Bukan cuma hanya baca Alkitab atau cuma dengar, tapi menjadi pelaku. Karena banyak orang di muka bumi ini belum mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 8 ayat 24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemegahan atas kamu. Jadi Tuhan kasih kita kasih keselamatan, kasih karunia. Makanya di Alkitab mencatat cuma hanya ada 9 kasih karunia. Ya Bapak Saudara, karunia mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Nanti Tuhan taruh di hati kita. Intinya bukan bagian kita, ada bagian Tuhan Yesus yang hadir di dalam diri kita, hari lepas hari. Dan berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dimanapun Bapak Ibu, saudara berada. Ya Bapak Saudara, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2026 di 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ayat yang 24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemegahan atas kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.